Alkisah dahulu kala, di wilayah barat bumi perdikan Sendang Kamulian terdapat sebuah padepokan yang bernama Padepokan Sinawang. Wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang dirundung duka. Putri raja satu-satunya yang bernama Raden Ayu Saraswati sedang sakit. Dia menderita sakit aneh. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang menyengat. Siapapun yang mencium aromanya pasti akan menutup hidungnya. Sebenarnya sang raja sudah berusaha mengobatinya. Seluruh tabib dari penjuru negeri sudah didatangkan, namun tak ada satupun yang dapat mengobati penyakitnya. Suatu hari sang raja meminta pendapat kepada Patih tentang nasib putrinya. Sang raja merasa malu jika para raja yang berkunjung mengetahui keadaan sang putri. Miturut pamanggih kula, langkung prayogi sang putri kapasrahaken sauntara ing Padepokan Sinawang, ingkang wonten ing sisih kulonipun kerajaan. Mbok menawi mangke ing mrika putrine sang Prabu saged pados cara kagem saras. Saranmu apik banget, Patih. Sesuk awakmu dhewe kudu ngeterke anakku ning kono. Sendika dawuh Kanjeng Prabu. Keesokan harinya, mereka berdua berangkat ke Padepokan Sinawang. Ki Ageng Sinawang, pemimpin padepokan itu, menyambut kedatangan Patih dan putri Raden Ayu Saraswati dengan hormat. Termasuk juga para murid di padepokan turut menyambutnya. Akan tetapi, mereka tidak tahan dengan bau amis yang keluar dari tubuh Raden Ayu. Nuwun sewu Ki Ageng. Ingsun iki patih Kraton Majapahit. Dene kang nunggal kalih kula niki putri sang Prabu, kang gadah asma Raden Ayu Saraswati. Nanging saiki putri loro, awake mancarake ambu amis banget. Awit saking punika, Baginda kersa masrahaken putri ing mriki supados Ki Ageng saged mbiyantu nambani. Duh, pranyata tamu kula punika Patih Kraton Majapahit. Nuwun sewu. Menawi sambutan kita kirang sopan, kula nampi Raden Ayu Saraswati manggon wonten mriki kalian murid-murid kula sanesipun. Setelah ditinggal pulang Patih, Ki Ageng Sinawang memperkenalkan Raden Ayu Saraswati kepada murid-muridnya. Dikarenakan bau yang sangat menyengat, mereka memberi julukan kepada sang putri dengan nama Roro Amis. Singkat cerita, sang putri diobati dengan cara berendam di Sungai Bagong.
Akan tetapi, baunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menyengat, hingga membuat sang putri hampir putus asa. Memasuki hari ke-40 Raden Ayu berendam. Tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan berenang mendekatinya. Pemuda itu bertanya kepada sang putri, kenapa tempat ini berbau amis? Raden Ayu Saraswati menjelaskan jika bau itu muncul dari tubuhnya. Dadi awakmu sing mambu amis. Yen aku bisa ngilangi mambu amis saka awakmu, kowe gelem dadi bojoku? Aku wis meh nyerah karo penyakitku. Yen sampean bisa nambani, aku bakal nuruti apa sing dikarepake. Kowe wis janji, aja mblenjani. Ya wis, saiki tak tambani penyakitmu. Pemuda itu kemudian berdiri dengan kedua tangan berada di dalam sungai. Perlahan, air sungai tiba-tiba bergejolak seperti air mendidih. Akan tetapi air itu tak terasa panas, justru terasa sejuk di kulit Raden Ayu Saraswati. Kemudian pemuda tampan itu menarik kedua tangannya dari dalam sungai, dan sungai itu menjadi tenang kembali. Bau yang ada di tubuh Raden Ayu seketika menghilang. Pemuda itu pun menagih janji sang putri. Kula paring asma Saraswati. Kula purun dados garwanipun sampean. Iya Saraswati, aku Srobo. Aku arep nglamar awakmu. Dudono omahmu ning endi? Singkat cerita, akhirnya keduanya pun menikah secara sederhana. Sang Prabu datang untuk merestui pernikahan dan mengizinkan putrinya untuk tinggal di Padepokan Sinawang. Berjalannya waktu, Raden Ayu Saraswati hamil. Di masa kehamilan istrinya, Srobo ingin bertapa agar kelak anaknya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dia juga berpesan kepada istrinya agar tidak mengambil jemuran sebelum senja tiba dan dilarang masuk ke tempatnya bertapa. Raden Ayu Saraswati semula sangat memegang teguh pesan suaminya itu. Akan tetapi, beberapa waktu sebelum kelahiran sang anak, dia mulai melanggarnya. Dia mengambil jemuran sebelum senja tiba. Sejak melanggar pesan suaminya itu, perasaan Raden Ayu Saraswati tidak menentu. Dia begitu rindu untuk bertemu suaminya.
Hingga pada suatu hari, Raden Ayu nekat masuk ke tempat suaminya bertapa. Dia terkejut karena melihat seekor buaya putih berada di tempat pertapaan suaminya. Ojo wedi, iki aku Srobo bojomu. Amarga sliramu wis nglanggar welinganku, aku balik nang wujudku. Sejatine aku boyo putih sing nguasani Kali Bagong. Pesenku sing pungkasan, yen anakku lair lanang, wene ana jeneng Menak Sopal. Wis Saraswati, aku bakal lunga. Benar saja, beberapa bulan kemudian, lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Menak Sopal. Setiap malam keanehan muncul pada tubuh bayi Menak Sopal, yaitu keluar sinar seperti kunang-kunang. Itu menandakan kelak Menak Sopal menjadi pemuda yang luar biasa. Saat beranjak dewasa, dia menjadi pemuda yang pandai. Semua ilmu diajarkan Ki Ageng Sinawang dengan cepat dikuasainya. Selain itu, dia juga berhasil menguasai ilmu malih rupa, peninggalan ayahnya, Srobo. Ketika ilmu itu digunakan, tubuh Menak Sopal berubah menjadi harimau yang sangat besar. Menak Sopal tumbuh menjadi pemuda yang baik hati. Dia senang menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Hingga pada suatu ketika, penduduk sekitar Padepokan Sinawang menderita kekurangan air. Mereka sering berebut air belik di tepi Sungai Bagong. Tak jarang juga sampai terjadi perkelahian. Menak Sopal ingin membantu warga yang sedang mengalami kekurangan air itu. Dia pun pergi menyelidiki keadaan sekitar Sungai Bagong sambil berpikir bagaimana cara agar penduduk desa tak kekurangan air. Setelah menyelidiki beberapa hari, akhirnya Menak Sopal memutuskan untuk membendung air sungai. Kemudian, dia mengumpulkan para pemuda sekitar beserta murid-murid Padepokan Sinawang untuk diajaknya membuat bendungan. Akhirnya bendungan itu pun dapat diselesaikan dalam waktu yang tak begitu lama. Di malam hari, ketika semua pekerja sudah pulang, bendungan itu tiba-tiba ambrol.
Keesokan harinya, Menak Sopal terkejut karena bendungan yang telah dibangun susah payah telah hancur. Dia memanggil semua orang untuk kembali memperbaikinya. Bendungan itu kembali roboh di malam hari dan terjadi berulang kali setelah diperbaiki. Merasa ada yang tak wajar, akhirnya Menak Sopal mengerahkan kesaktiannya untuk mengetahui siapakah yang mengganggu pekerjaannya. Melalui mata batin, dia melihat seekor buaya putih yang sangat besar sedang merusak bendungan dengan sabetan ekornya. Menak Sopal kemudian masuk ke dalam sungai dan memukul air sungai tersebut. Hei boyo putih, opo sing kok lakoni? Nyapa kowe ganggu penggaweanku sampai ndadekne bendungan iki ambrol? Tak rusak bendungan iki. Amarga kowe sadurunge gawe bendungan ora menehi aku panganan. Panganan opo sing kok karepke? Aku pengen mangan sirai gajah putih. Yen kowe bisa ngabulake kekarepanku, aku janji ora bakal ngrusak bendungan iki maneh. Buaya putih kemudian masuk kembali ke dalam sungai dan menghilang dari pandangan Menak Sopal. Menak Sopal akhirnya pulang kembali ke Padepokan Sinawang. Dia menceritakan hal itu kepada pemuda desa. Ada seorang pemuda yang menyarankan, jika memang permintaan buaya putih adalah kepala gajah putih, hanya ada satu orang yang memelihara hewan itu, yaitu Mbok Rondo Krandon. Menak Sopal akhirnya berangkat untuk menemui Mbok Rondo. Sesampainya di rumah Mbok Rondo, dia mengutarakan keinginannya untuk meminjam gajah putih itu. Mbok Rondo, gajah punika kula ampil 3 dinten kemawon. Sakwise niku kula wangsulaken. Yen ana kedadean, sapa sing arep tanggung jawab? Ingkang tanggung jawab punika Padepokan Sinawang. Kula muridipun Ki Ageng Sinawang. Paring asma Menak Sopal. Oh, dadi kowe didhawuhi Ki Ageng Sinawang. Aku ngerti dheweke. Ya wis, aku bakal nyili kowe gajah putih 3 dina. Sakwise 3 dina balekno mrene. Menak Sopal kemudian membawa gajah putih menuju tempat dibangunnya bendungan. Dia lalu menyembelihnya. Selanjutnya, dia melemparkan kepala gajah tersebut ke dalam sungai Bagong. Setelah itu, bendungan dibangun kembali oleh warga desa. Ketika selesai, bendungan tersebut tak pernah hancur lagi. Bendungan itu bernama Dam Bagong, yang berdiri kokoh menampung air sungai. Belik-belik di sepanjang sungai kembali penuh terisi air, sehingga warga desa tak mengalami kesulitan untuk mengairi sawah dan ladang mereka. 3 hari telah berlalu
Mbok Rondo Krandon sudah menanti kedatangan Menak Sopal untuk mengantarkan gajah putihnya. Lama ditunggu, bahkan sampai 1 bulan lebih dia tak kunjung datang untuk mengembalikan gajah tersebut. Mbok Rondo pun marah. Dia mengumpulkan seluruh penduduk untuk diajak menyerang Padepokan Sinawang. Di tengah perjalanan, Mbok Rondo dan rombongan tak sengaja melihat Menak Sopal yang sedang berkeliling desa. Kowe Menak Sopal toh, bocah sing nyilih ingon-ingon kuwingi. Ndi, saiki balekno gajahku. Nuwun sewu Mbok Rondo, gajah punika sampun kula sembelih. Sirahipun kula aturaken dhateng Boyo Putih ingkang nguasani Kali Bagong. Piye? Gajahku kok beleh? Enggih Mbok, Boyo iku janji sakwise mangan endas gajah putih, dheweke ora bakal ngrusak bendungan sing tak bangun. Amarga bendungan iku kanggo nulungi kebutuhan banyu warga lan petani. Ora mungkin, kowe mesti ngapusi. Hei kabeh, ajaren bocah iki. Menak Sopal tak mau melawan. Dia memilih untuk menyelamatkan diri. Seluruh penduduk desa Krandon mengejarnya, hingga akhirnya dia pun terpojok. Dalam keadaan terdesak, dengan ilmu malih rupa miliknya, dia berhasil menyelamatkan diri. Sesampainya di Sungai Bagong, dia terjun ke dalam bendungan. Mbok Rondo menyuruh penduduk desa untuk menunggu Menak Sopal muncul kembali ke permukaan. Dia sendiri bergegas pergi menuju ke Padepokan Sinawang. Sesampainya di Padepokan, Ki Ageng Sinawang dan Raden Ayu Saraswati menyambutnya dengan ramah. Semula Mbok Rondo Krandon ingin meminta kembali gajah putih miliknya. Ki Ageng segera menjelaskan bahwa gajah putih itu sudah disembelih dan kepalanya diberikan kepada buaya putih penunggu sungai. Itu dilakukan Menak Sopal agar buaya putih itu berhenti merusak bendungan dan supaya kebutuhan air para penduduk dan petani dapat tercukupi. Dadi bener, apa sing diomongne Menak Sopal? Enggih, leres. Tak pikir dhek ngapusi yen gajah putihku digunakne kanggo ngrewangi gawe bendungan. Ya wis, aku lilo lan ora tak masalahke. Matur nuwun Mbok Rondo Krandon. Mugi-mugi terang ing penggalihmu menika saged ndadosaken karaharjan kagem warga. Nanging kepriye nasibe bocah sing jenenge Menak Sopal iku mau? Dheweke wis mlumpat menyang bendungan. Aja kuwatir Mbok Rondo, dheweke mesti bali kanthi slamet. Benarlah apa yang dikatakan Raden Ayu. Di dalam sungai, Menak Sopal ditolong oleh buaya putih. Dia kemudian dibawa ke tempat yang aman bernama Sumur Gumuling. Ketika Mbok Rondo Krandon dan rombongan penduduk desa pergi, Menak Sopal juga pulang ke Padepokan Sinawang dalam keadaan segar bugar.
Kata teranging penggalih yang diucapkan oleh Ki Ageng Sinawang untuk kebesaran hati Mbok Rondo itu kemudian digunakan menjadi nama daerah tersebut. Lama-kelamaan, kata teranging penggalih berubah menjadi Trenggalek.